Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Juni 2026 tumbuh 25,88% year on year. Terima kasih Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, di sektor PVML, piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1,88% year on year. Pada Juni 2026 menjadi 511,26 triliun rupiah. Hal ini didukung peningkatan pembiayaan modal kerja sebesar 6,36% year on year. Profil risiko perusahaan pembiayaan ini terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat sebesar 3,01% dan NPF net sebesar 0,81%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,14 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Pembiayaan modal Ventura pada Juni 2026 terkontraksi sebesar 0,48% year on year dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar 16,28 triliun rupiah. Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Juni 2026 tumbuh 25,88% year on year dengan nilai sebesar 105,14 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 tercatat di posisi 4,26%. Sementara itu, pada industri pegadaian, penyaluran pembiayaan pada Juni 2026 tumbuh sebesar 54,47% year on year menjadi 162,26 triliun rupiah. Dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar 136,88 triliun rupiah atau 84,36% dari total pembiayaan. Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang PVML, OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain menerbitkan PADK nomor 7 tahun 2026 tentang penilaian kualitas piutang pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur. PADK ini merupakan amanat pasal 52 ayat 6 POJK nomor 16 tahun 2024 tentang pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur yang mengatur pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan berdasarkan 3 pilar, yaitu prospek usaha debitur, kinerja keuangan debitur, dan kemampuan membayar debitur. Selain itu, OJK sedang menyusun rancangan POJK tentang perubahan kedua atas POJK nomor 49 tahun 2024 tentang pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan PVML untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya, antara lain melalui perubahan parameter kuantitatif penetapan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus bagi PVML, serta jangka waktu penetapan status pengawasan khusus. Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban permodalan, saat ini terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum 100 miliar rupiah dan 7 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 12,5 miliar rupiah. Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal di-store oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau merger. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama Juli 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 21 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal Ventura, dan 39 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.
Demikian update dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Sekar. Terima kasih Pak Gusman atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan update perkembangan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Budiarso. Kepada Bapak Adi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sekar. Bapak Ibu, rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Update terkait inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto sejak penerbitan POJK 3 2024 yang lalu tentang penyelenggaraan ITSK hingga 31 Juli 2026, OJK telah menerima 343 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, terdapat 2 peserta sandbox, yaitu terdiri dari 1 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 pendukung pasar yang tengah melaksanakan proses uji coba. Sebelumnya, telah terdapat 6 peserta sandboxing yang menyelesaikan proses uji coba ini dan dinyatakan lulus dengan model bisnis tokenisasi emas, bisnis tokenisasi surat berharga, dan skema kontrak pengelolaan dana atau KPD, serta tokenisasi manfaat kepemilikan properti, dan juga penerbitan stablecoin rupiah, dan kustodian AKD non-perdagangan. Pada bulan Juli 2026, terdapat 1 penyelenggara model bisnis baru yang telah dinyatakan lulus, yaitu PT Dana Kripto Indonesia atau PT DKI dengan model bisnis manajer dana kripto. Mengacu pada POJK 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama dengan 7 peserta sandboxing yang telah lulus tersebut, maka mereka mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran OJK tanpa melalui uji coba pengembangan sandboxing. OJK juga sedang melakukan proses evaluasi terhadap 5 permohonan untuk menjadi peserta sandboxing yang terdiri dari 2 model bisnis AKD/AK dan 3 model bisnis pendukung pasar. Selanjutnya, terkait perizinan penyelenggara ITSK, per Juli 2026, penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di OJK saat ini berjumlah 24 penyelenggara, yang terdiri dari 8 pemerikat kredit alternatif atau kita sebut PKA, dan 16 penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK. Berdasarkan data pada bulan Juni 2026, penyelenggara ITSK telah berhasil menjalin 1.347 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan dari berbagai sektor. Adapun pada bulan Juni 2026, penyelenggara ITSK yang berjenis PAJK telah menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh mitra senilai 2,62 triliun. Dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 18,8 juta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, jumlah permintaan data skor kredit atau total inquiry per hit yang diterima oleh penyelenggara ITSK dengan jenis PK tersebut selama bulan Juni 2026 tercatat mencapai 24,46 juta hit. Terkait dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, per Juni 2026 yang lalu, jumlah akun konsumen telah mencapai angka 22,69 juta akun konsumen. Hal ini tumbuh 1,32% month-to-month. Sementara itu, pada bulan Juni 2026, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar 28,58 triliun. Hal ini meningkat cukup tajam, 24,2% month-to-month. Dan nilai transaksi derivatif aset keuangan digital tercatat sebesar 4,19 triliun atau meningkat sebesar 3,64%. Di tengah ketidakpastian global dan kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital, termasuk aset kripto di Indonesia, dengan demikian masih terjaga dengan baik.
Dalam rangka penguatan ekosistem IAKD, OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia telah menyelenggarakan simposium nasional dan forum konsultasi stakeholder pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan dan aset keuangan digital serta aset kripto. Hal ini telah kita lakukan pada 2 Juli yang lalu 2026, di mana serangkaian kegiatan OJK ini dilakukan bersama dengan Komisi 11 DPR RI serta stakeholder ya terkait dengan penghimpunan masukan dan usulan secara konstruktif yang kita tampung untuk menyusun roadmap IAKD OJK untuk tahun 2026 hingga tahun 2031. Dan hal ini juga menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK yang telah diperkuat, khususnya untuk sektor IAKD, ya ini mengenai pengembangan tokenisasi aset dan stablecoin di industri ini, perpajakan aset keuangan digital, dan penguatan keamanan cyber, serta transaksi over the counter. Ya, termasuk di dalamnya kita juga sedang ingin melakukan pengembangan Single Investor Identifier (SID) di bidang aset keuangan digital atau aset kripto. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman IAKD di daerah, OJK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan kegiatan Sultan Muda Fair 2026 pada tanggal 7 Juli 2026. Selain itu, guna mendorong lahirnya perusahaan rintisan yang berbasis digital finance yang inovatif dan berdaya saing global, OJK juga telah menyelenggarakan focus group discussion dengan tema Accelerating the Next Generation of Innovators pada tanggal 23 Juli yang lalu sebagai bagian dari program akselerasi OJK Fintech Startup Accelerator dan OJK Infinity Accelerator yang membangun innovation pipeline di pusat dan di daerah. Bapak Ibu sekalian, OJK juga telah melaksanakan diskusi bersama Crypto Blockchain Community di Bali pada tanggal 24 Juli yang lalu, dengan fokus pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi blockchain melalui digital product passport atau origin certification yang memperkuat identitas dan keaslian karya anak bangsa melalui pencatatan bukti pencipta secara otentik, yaitu untuk kepemilikan, serta riwayat karya atau provenance secara digital dan tidak dapat diubah. Ini sangat bermanfaat bagi pengrajin atau seni yang ada di Bali. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, OJK juga menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion, pengembangan potensi UMKM wilayah Jawa Timur atau wilayah Timur Indonesia, melalui program digitalisasi keuangan pada tanggal 27 Juli 2026 di kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau di Makassar. Nah, kegiatan ini menjadi salah satu upaya, Bapak Ibu sekalian, pendalaman pasar sektor keuangan dan dukungan OJK untuk pengembangan ekonomi daerah dengan mempertemukan para pemangku kepentingan setempat yang meliputi pimpinan pusat dan daerah, Kakak Kanwil BI OJK LPS di daerah dan juga stakeholder di daerah. Ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi, mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, dan mendorong pengembangan solusi keuangan yang relevan dengan potensi ekonomi di daerah tersebut. Selanjutnya, dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor IAKD, selama bulan Juli 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 6 penyelenggara ITSK dan 1 penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 1 sanksi pembatalan pendaftaran dan 6 sanksi peringatan tertulis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut bertujuan juga untuk mendorong pelaku industri IAKD meningkatkan tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya kinerja dapat terus didorong dan menjadi lebih baik lagi, khususnya juga kontribusinya secara optimal terhadap pembangunan ekonomi.